Dia sudah duduk di sana selama berjam-jam, tenang, cuek, dan menyangkal semuanya. Saya tidak melakukan apa-apa. Seorang gadis kecil berusia 5 tahun hilang. Wanita yang mengasuhnya sudah meninggal, ditemukan terikat dan terbakar di dalam sebuah trailer. Dan pria yang duduk berhadapan dengan dua agen khusus itu mengaku sedang memancing. Namun, ponselnya terdeteksi beberapa mil dari lokasi yang dia sebutkan. Sepatunya basah. Kaos kakinya kotor. Rumput menempel di bagian bawah mobilnya. Tetap saja, dia tetap tak goyah. Itu bukan waktunya, Jake. Kami tahu lebih banyak daripada yang kamu kira saat ini. Apa yang berubah antara 2 jam yang lalu dan sekarang? Di seberang meja, agen Paul Gerardi tidak menjawab. Dia hanya meraih ponselnya dan mengangkatnya. Mari kita mulai dari awal. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada kami? Hukumannya adalah hukuman mati. Bawa keluargamu pergi dari sini. Nama yang unik, aku akan minta Pengacara menelpon. kamu. Tidak masuk akal. Baru lewat jam 3.30 pagi pada tanggal 22 Juni 2016 di Bemidji, Minnesota. Kota masih tertidur ketika panggilan 911 mengejutkan para petugas darurat. Ada kebakaran yang melalap sebuah rumah trailer di Hillcrest Manor. Tim pemadam kebakaran segera tiba, memadamkan api, dan mulai melakukan pencarian. Namun, apa yang awalnya tampak seperti kebakaran bangunan biasa, langsung berubah menjadi peristiwa yang mengerikan. Di dalamnya ditemukan tubuh seorang wanita yang terikat dengan lakban. Korban dengan cepat diidentifikasi sebagai Melissa Norby yang berusia 35 tahun. Dia tinggal di trailer bersama putranya yang masih kecil, seorang wanita pendiam, hanya dikenal oleh sedikit orang dan nyaris tak diperhatikan kebanyakan orang. Tapi ini bukanlah kecelakaan tragis. Jelas, ini adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih buruk. Kasus ini ditangani oleh agen khusus Paul Gerardi dari kantor Biro Penangkapan Kriminal Minnesota di Grand Rapids. Gerardi mulai berkoordinasi dengan polisi setempat, penyelidik kebakaran negara bagian, dan rekan-rekan agennya. Trailer itu adalah tempat kejadian perkara, tapi mereka belum tahu apa lagi yang hilang. Beberapa jam berlalu, dan akhirnya api berhasil dipadamkan. Apa kamu menyorotkan lampu kejerigan bensinku lagi? Aku hanya mendapatkan sebuah kaset video. Itu membantu. Ya, sangat membantu. Para penyelidik sedang memilah-milah sisa-sisa trailer itu, mengumpulkan bukti, dan menyusun kembali detik-detik terakhir kehidupan Melissa Norby. Teori yang sedang dikembangkan cukup sederhana. Dia dibunuh, dan kebakaran itu dibuat untuk menutupi kejahatan tersebut. Mereka segera mengetahui bahwa untungnya putranya tidak berada di rumah pada malam terjadinya kebakaran. Namun tepat sebelum tengah hari, hampir 9 jam setelah api pertama dilaporkan, sesuatu yang tak terduga terjadi di barikade polisi. Seorang wanita memberitahu para penyelidik bahwa putrinya telah menginap di rumah ini. Pada saat itu, segalanya berubah. Kengerian yang semula para penyelidik kira sudah mereka pahami, kini berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Melissa Norby tidak sendirian di dalam trailer itu. Dia sedang menjaga seorang gadis kecil berusia 5 tahun. Para penyelidik bergerak cepat. Mereka kembali ke lokasi kejadian dan melakukan pencarian lagi. Bukan untuk mencari petunjuk sekarang, tapi untuk mencari gadis kecil itu. Tapi tidak ada tanda-tanda jasadnya. Karena tidak ada anak yang ditemukan di antara abu dan tidak ada petunjuk tentang keberadaannya, para penyelidik beralih ke sumber jawaban terbaik berikutnya, yaitu teman-teman dan keluarga Melissa Norby. Siapa saja yang ada dalam hidupnya? Siapa yang tahu bahwa dia sedang mengasuh anak malam itu? Siapa yang punya kesempatan dan motif untuk membunuh? Para penyelidik mulai menyelidiki hubungan-hubungannya, termasuk mantan pacar. Satu nama segera muncul, Jacob Kinn. Para saksi menggambarkan dia sebagai pengemudi food truck dengan mata biru dan dalam beberapa cerita, dia masih berhubungan dengan Melissa. Polisi sekarang sudah punya nama, tapi tidak banyak informasi lain selain penampilannya.
Itu saja sebenarnya tidak berarti banyak, sampai mereka memeriksa catatan kriminal Jacob Ken. Dia bukan hanya mantan pacar Melissa, dia juga seorang pelaku kejahatan seksual yang terdaftar dengan catatan hukuman sebelumnya karena pornografi anak. Dalam kasus sebelumnya, dia tertangkap saat mencoba menemui seorang anak untuk memotretnya. Para penyelidik tidak menunggu, mereka langsung menelpon dia. Dan Ken mengangkat teleponnya. Baru saja lewat tengah malam pada 23 Juni 2016. Sudah 20 jam berlalu sejak kebakaran di Hillcrest Manor. Ken setuju untuk datang ke kepolisian Bemidji secara sukarela. Dia tenang, bahkan kooperatif. Di seberang meja ada agen Biro Penangkapan Kriminal Minnesota, Paul Garardi dan Chad Musais. Para agen memulai dengan masalah yang paling mendesak. Kamu mengenali gadis kecil ini? Saya sudah menjawab pertanyaan itu. Seluruh fokus malam ini adalah gadis kecil ini. Kita harus pergi dan memberitahu orang tuanya, komunitas ini, bahwa kita sudah melakukan segala yang kita bisa untuk menemukannya. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Jika sesuatu lepas kendali dan seseorang akhirnya meninggal. Dan gadis kecil ini entah gimana, entah dia masih hidup atau sudah tiada, kita punya kewajiban kepada semua orang untuk membawanya pulang. Jake, jika kamu bisa membantu kami dengan cara apapun. Aku akan membantu jika bisa, tapi aku tidak bisa. Jake, jika kamu bisa. Aku tahu ini sulit. Aku tahu memang sangat sulit untuk memikirkan apa yang akan terjadi dan semua hal seperti itu. Tapi aku ingin mengatakan ini sekarang. Ada orang-orang di luar sana yang akan mendukungmu jika kamu berkata, kamu tahu, aku membuat kesalahan. Aku membuat kesalahan. Aku bereaksi berlebihan. Dan gadis kecil ini adalah biasa. Kita bisa membawanya pulang. Ayo kita lakukan. Kita bertiga bersama-sama. Mari kita bawa gadis kecil ini pulang. Aku tidak tahu dia di mana. Dia tidak bersamaku. Kamu bersikeras bahwa aku memilikinya atau aku tahu di mana dia berada. Aduh. Padahal dia tidak bersamaku dan aku tidak tahu dia di mana. Beberapa jam sebelum wawancara ini, para agen telah meminta catatan ponselnya melalui surat panggilan resmi. Jika Ken benar-benar sedang memancing, seperti yang dia klaim, sinyal ponselnya seharusnya berasal dari menara terdekat. Sebaliknya, sinyal itu berasal dari Big Fork, dekat daratan yang ternyata dimiliki keluarganya. Di mana kamu saat kami menelpon? Itu danau. Di dermaga, di dalam kendaraanmu, di mana kita tadi? Aku sedang berkemas, bersiap-siap untuk pergi memang. Oke. Jam berapa dia menelpon? Tidak, itu jam 10.23 atau 24. Lihat ponselmu. Tunjukkan panggilannya pada aku. Kita bisa melihat waktunya. Waktu itu jam 10.23 atau 10.27 dan ponselku mulai berbunyi. Aku harus menelponnya kembali. Oke. Kamu lihat danau di sana? Ya. Disitulah kamu berada. Disitulah ponselmu. Oke. Ya, aku bilang aku sudah melatih. Aku cuma mau menunjukkan peta dengan gambar yang jelas. Jadi itu, kau tahu. Ya. Dan menara-menara ponsel mereka lebih dekat ke sana daripada seharusnya. Terdeteksi. Ya. Oke. Aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, tapi ya, aku tidak berada di Big Florida. Aku tidak punya alasan untuk berada di Big Floyd. Aku tidak tahu kenapa kuning terdeteksi dari uang dolar Big Floyd. Aku tidak punya alasan kenapa aku membeli di tempat aku berada malam ini. Mereka juga tahu bahwa beberapa orang dalam hidup Melissa, mulai dari putranya hingga rekan kerjanya, memberitahu orang lain bahwa dia sedang dekat dengan Ken. Putranya membicarakan tentangmu, sepupunya, rekan-rekan kerjanya, dan gadis ini di Nebraska semuanya membicarakanmu. Ada 5 orang yang berbeda. Lihat. Kamu, itu kamu. Aku belum pernah bertemu dengan salah satu dari mereka. Kenapa kamu? Aku tidak tahu apa dia pernah naksir aku dulu. Dan dia memenangkan kencan. Aku sudah bilang ini padamu. Iya, tapi itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ya. Ya. Mereka beralih ke bukti fisik. Di lokasi kebakaran, para penyelidik menemukan jerigen bensin. Ada alasan mengapa DNA Anda ada di jerigen bensin itu. Dan jika memang ada, Saya memang punya jerigen bensin seperti itu. Saya punya beberapa jerigen bensin seperti itu.
Jerigen bensin itu ditemukan di lokasi pembakaran. Oke. Ada bukti apapun pada dirimu? Ada bukti apapun di kendaraanmu? Ada bukti di rumahmu? Begini, ada bukti di ponselmu. Kalau kau menemukan bukti di salah satu itu, kau bisa datang menjemputku. Oke, tapi kau tidak akan menemukan apapun karena aku tidak melakukan apa-apa. Dan tidak akan ada hubungan antara kau dan dia. Sama sekali dengan cara apapun, James. Dan tidak ada hubungan antara kau dan Luisa. Oh, tidak. 100% yakin. 95% yakin, 145% aku lelah dan ngantuk. Dan kalian membuatku terjaga semalaman. Sedikit lelah, agak linglung. Sangat lelah, ya. Ada orang-orang di luar sana yang sedang mencari gadis kecil ini sekarang. Ya, ada banyak orang. Dan kalau itu putri saya sendiri yang akan mendobrak pintu-pintu. Ya, tapi saya tidak melakukan apa-apa pada gadis kecil itu. Saya tidak pernah melihat gadis kecil itu. Saya sudah lama tidak melihat Melissa. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya sedang tidur di tempat tidur. Maaf, saya tidak tinggal dengan siapapun untuk membuktikan cerita itu. Tapi hari ini saya bekerja. Kemarin saya bekerja. Lalu saya memancing. Waktu terus berlalu, dan dengan setiap jam yang lewat, pencarian menjadi semakin mendesak. Para agen mengubah taktik, menggambarkannya sebagai sebuah kecelakaan, sesuatu yang di luar kendali, dan berharap Kin akan memanfaatkan kesempatan itu. Kau tahu, kalau dia dicekik dan meninggal karena kecelakaan, mari kita bicarakan itu. Mari kita selesaikan. Oke, mari kita selesaikan semuanya. Oke? He was confined. She was under rough sex. Hal terkait gadis kecil ini, apakah kamu panik lalu melakukan sesuatu padanya? Mungkin dia baik-baik saja. Mungkin kita bisa mengantarnya pulang. Aku harap dia baik-baik saja. Jadi aku tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau dia tidak baik-baik saja, kita juga bisa menjelaskannya. Kamu memaksaku untuk mengatakan sesuatu yang tidak aku lakukan. Pertanyaannya terus berdatangan, tapi Ken belum memberikan apapun yang bisa mereka gunakan. Para agen kehabisan cara dan waktu. Sementara Ken berada di ruang wawancara, agen-agen lain sedang menindaklanjuti petunjuk Big Fork. Mereka mengikuti jejak ban ke dalam rumpun pohon dan menemukan sebuah mobil camping yang disegel dengan lakban. Apakah ada seseorang di dalam sana? Para penyelidik mendekat. Mereka melepas lakban dan membuka pintu. Boleh saya masuk? Oke, kamu tidak perlu takut ya. Kami dari polisi. Dia ada di sana, masih hidup. Kaki dan tungkainya terikat dengan isolasi listrik. Lengannya ada bekas-bekas lakban sebelumnya, tapi sekarang sudah bebas. Entah bagaimana, dia berhasil melepaskan diri. Apakah ada orang lain di sini bersamamu? Oke. Oh, siapa namanya? Oke, kapan dia membawamu ke sini? Sekarang. Sekarang? Oke. Apakah dia punya mobil? Mobil seperti apa yang dia punya? Wait, and it has a name on it. Oke, apakah dia baik padamu? Bisakah kamu menunjukkan kakimu padaku? Di situ. Oke. Di bagian mana kamu dilakban? Oke, ada lagi? Apakah honganmu juga dilakban? Iya, tapi Bruce. Apa kamu sudah melepas lakbannya? Di mana lakban itu? Lakbannya ada di sana. Di dalam mobil bagian depan. Oke, namaku Rob dan ini Don. Berapa umurmu? Mungkin. Atau semacamnya. Oke. Kembali di kantor polisi, mereka membawa Ken kembali untuk diinterogasi lagi. Sekarang saatnya, Jake. Oke, kami tahu lebih banyak daripada yang kamu kira saat ini. Seperti apa penampilannya? Dia punya jenggot. Oke. Apakah kamu pernah pergi ke rumahnya? Kamu tahu warna rumahnya? Rumahnya seperti apa?
Itu rumah besar atau rumah kecil? Rumah kecil, oke. Apakah dia punya hewan atau tidak? Kucing betina itu punya anak-anak kucing. Oh, oke. Iya, itu kucing betinamu dengan anak-anak kucingnya. Oke. Apakah lakban di kakimu terasa sakit? Oke. Hanya lenganmu, apakah lenganmu sakit? Bisakah kamu tunjukkan bagian lenganmu yang sakit? Oke, tidak apa-apa kalau kami ambil beberapa foto lagi. Oke. Nama ibu saya adalah... Apakah kamu tahu nomor telepon ibumu? Oke, kita akan segera menelepon ibumu. Oke. Kamu house? Oke. There. Oke, kami akan ambilkan sesuatu untuk dimakan dan minuman bersoda untukmu, oke? Ya. Aku suka minuman bersoda atau semacamnya. Oke, kami akan belikan apapun yang kamu mau. Baiklah, ini agen khusus Rob Frake bersama agen khusus Don Newhouse. Sekarang jam 6:11 pagi, 23 Juni 2016. Agen khusus Rob Frake mengangkatnya, memeluknya erat, dan mengambil foto. Sekarang waktunya, Jake. Sekarang saatnya kamu mengisi poin-poin itu. Sekarang saatnya kamu berterus terang dan memberitahu kami apa yang sebenarnya terjadi di sini. Apa yang berubah antara 2 jam yang lalu dengan sekarang? Paul Girardi tidak menjawab. Dia mengarahkan ponselnya ke Ken dan menunjukkan foto agen Rob Frake yang sedang menggendong gadis itu di pelukannya. Untuk pertama kalinya, kebenaran itu tak terbantahkan. Kebohongan Ken tidak akan berhasil lagi. Mulai berbicara dengan Australian few weeks, 2 months ago. Okay. Aku sudah sepenuhnya jadi miliknya. Dan kami berbicara. Dan kami tidak berpacaran, tapi kami sebenarnya belum pernah berhubungan seksual. Tapi kamu tahu. Telepon. Peran yang dimainkan, apa perannya? Ayah dan anak perempuan. That kind of stuff. Oke. Bisakah kamu pergi ke sana untuknya atau untuk Melissa? Siapa yang... Apakah kamu tahu bahwa dia akan ada di sana? Iya. Kasusnya sudah berubah, pengejaran sudah berakhir, anak itu selamat, dan Yakub Ken akan masuk penjara. Tapi penyelidikan tidak berhenti di situ. Dalam beberapa minggu berikutnya, bukti mengejutkan terungkap. Dalam perkembangan peristiwa yang membingungkan, polisi percaya Ken dan Norby merencanakan penculikan itu bersama-sama. Ponsel dan laptop yang ditemukan berisi pornografi anak dan pesan teks yang merinci rencana mereka, termasuk merekayasa penyerangan terhadap Norby. Di suatu titik, rencana itu berubah dan Norby akhirnya tewas. Motifnya membunuh Norby mungkin tidak akan pernah diketahui, tapi sekali melihat catatan Ken, dugaan itu terasa mengerikan. Mungkin Melissa Norby hanya menjadi penghawang. Yakub Ken didakwa dengan penculikan, kekerasan seksual, pembunuhan, dan pembakaran. Gadis yang dia culik diperiksa di rumah sakit. Apa yang telah dia alami selama 27 jam itu akan terus membekas pada dirinya dan keluarganya seumur hidup. Jacob Ken akhirnya mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, penculikan, dan tindak pidana seksual. Dia dijatuhi hukuman 52 tahun penjara. Pada tahun 2017, Departemen Kepolisian Bemidji dinobatkan sebagai lembaga terbaik tahun ini di Konferensi Asosiasi Penyelidik Kejahatan Seksual Minnesota atas kerja keras mereka dalam kasus ini. Pada tahun yang sama, anggota Departemen Kepolisian Bemidji serta agen dari Minnesota BCA, termasuk Frank, Gerardi, dan Museus, dianugerahi penghargaan pahlawan dari National Center for Missing and Exploited Children. Penghargaan ini diberikan kepada personel penegak hukum yang luar biasa
yang telah melampaui tugas mereka untuk menyelamatkan anak-anak. Bagi para agen dan petugas yang menangani kasus ini, penyelamatan tersebut lebih dari sekedar pekerjaan. Itu adalah momen yang tidak akan pernah mereka lupakan. Untuk Law and Crime Investigates, saya Kristen Thorne.